bergoyang dedaunan yang ada di atas makbara dan bunga-bunga Kamboja yang sudah mekar. Itu semua adalah musyahadatullah yang tidak boleh kita lupakan, karena semua mengatakan uzkurullah, uzkurullah, uzkurullah. Kemudian selawat dan salam buat kita Nabi besar Muhammad SAW. Patut kita terus menerus ucapkan sebagai tanda mahabbah kita pada beliau, dan kita ucapkan rahmat dan selamat buat para aulia dan para ulama, para asatidz, para tuan guru kita, lebih-lebih al-maghfur lahum dari suyuh kita pada orang-orang tua kita yang telah berjuang melahirkan kita serta membesarkan kita. Semoga Allah menjadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga. Ucapkan terima kasih yang setulusnya kepada semua panitia yang telah menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan acara ziarah kubur pagi hari ini, merupakan rangkaian daripada acara peringatan haul ke-60 buat semua masyayikh Sila. Semoga beliau-beliau ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kubur-kubur beliau menjadi taman-taman surga, bukan jadi jurang-jurang neraka, dan kelak menjadi imam kita di padang mahsyar untuk kita iringi beliau-beliau itu masuk dalam Jannatul Firdaus setelah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang patut kita berbangga kepada para ulama, para aulia, karena dikatakan julusu sa'atin baina yadail ulama wal aulia khairun min ibadati a'mari dunia wa zidatihi alfi sanatin. Duduk hanya sesaat di hadapan para aulia dan para ulama itu lebih afdol daripada beribadah seumur dunia ditambah 1000 tahun. Itu saudara Rasulullah SAW. Sampai sahabat bertanya, hal hayyun al mauta ya Rasulullah, mereka hidup ataupun meninggal. Bahkan Rasul mengatakan madadul ulama al-awliya ba'da mautihim asyaddu min hayatihim. Kekuatan dan kedahsyatan para ulama dan aulia setelah dia meninggal itu lebih hebat daripada sewaktu masih hidup. Karena pada waktu masih hidup banyak hijab, banyak godaan-godaan yang akan menghalang beliau-beliau itu usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak disingkirkan oleh Allah, maka hijab itu tak akan hilang. Tapi setelah beliau-beliau wafat, tidak ada lagi hijab, maka pantaslah kuburan-kuburan daripada para ulia dan ulama sudah otomatis menjadi riyadhan miriyadil jinan. Allah merupakan taman daripada taman-taman surga. Begitu kita masuk para areal makbarah, jangan pandang tanahnya yang lembab atau berdebu karena kering dipanasi oleh mentari. Jangan pandang makamnya yang sederhana, tetapi sungguhnya hakikat daripada makbarah itu bukan yang dilihat, tapi apa yang tidak kelihatan. Itulah tanda mereka itu berada di sebuah alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan. Jadi mereka diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantaslah ketika kita masuk areal makbarah, kita sudah masuk semuanya di taman surga, sama dengan masuk di majelis taklim, majelis zikir. Namun ini yang kebanyakan tidak disadari oleh orang, ya mereka menganggap bahwa kita itu ziarah kepada orang yang sudah menjadi bangke. Jadi itu adalah merupakan suatu su'ul adab kepada para alim ulama, para aulia. Karena apa? Para ulama dan aulia itu boleh jasadnya gugur menjadi tulang belulang dan tulang belulang menjadi debu. Tulang belulangnya, debunya menjadi suatu tubuh yang biasa, menyuburkan akan tumbuh-tumbuhan yang sudah tumbuh di atasnya. Tetapi bukan itu yang kelihatan. Yang kelihatan apa di balik itu semua. Hingga dengan demikian, sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati,
tidak akan pernah menafikan keadaan daripada para ulama dan aulia itu lebih kuat dia setelah meninggal daripada waktu hidup. Kekuatan beliau itu bukan seperti kita, seperti fisik material. Pada waktu hidup di dunia mampu mengangkul cangkul atau mangkul gabah sampai bertonton, bukan itu, tetapi adalah karena beliau ini sudah dibukakan hijab seluas-luasnya, tidak ada lagi hijab. Maka oleh sebab itu ketika kita sekarang ini pada hadir di atas makbarah mereka, itu adalah sama dengan pada waktu kita ziarah pada waktu beliau masih hidup. Nah, oleh sebab itulah kita berbangga kepada para pendahulu kita yang telah merintis acara semacam ini, sehingga kita sebagai generasinya tinggal melanjutkan dengan penuh keikhlasan dan penuh ketakwaan sebagai tanda kita ingat kepada beliau yang telah berjasa, telah menanamkan segala macam ilmu kepada kita, di mana Allah mempercayai mereka, maka wajiblah kita percaya, wajiblah kita memberikan jasa kepada mereka dengan berziarah pada kubur-kubur beliau. Memang dari manapun kita kirim hadiah Fatihah itu tidak pernah akan bisa terhalang, tetapi akan beda ketika kita datang langsung di atas makbarahnya. Ini sebagai tanda takzim kita, takrim kita kepada para leluhur. Apalagi beliau itu bukan hanya sekedar leluhur, tapi adalah guru kita. Ini kadang-kadang yang jauh lebih tinggi. Zuriyah ilmiah itu adalah jauh lebih tinggi daripada sekedar zuriyah nasabiyah kalau tidak diimbangi dengan zuriyah ilmiah. Apalagi kalau zuriyah nasabiyah ada, zuriyah ilmiah ada, itu akan semakin bertambah kuat sebagai tanda kita ingat kepada beliau ini. Mari untuk mengakhiri ucapan saya, kita baca selawat alaminya. Kita sekaligus dalam itu ada doa kami.